Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 4 tentang isim yang rofa. Isim yang dibaca rofa itu ada 7, 1 fa'il, 2 naibul fa'il, 3 mubtada, 4 khobar, 5 isimnya kana, 6 khobarnya inna, 7 isim yang ikut pada isim yang dibaca rofa, yaitu ada 4, 1 na'at, 2 taukid, 3 atof, 4 badal. Kita lanjut ke fa'il. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa setelah fi'il mabni maklum dan bermakna sopo atau opo. Seperti contoh, fala yadurru, al-qaidu. Kita lihat dulu apakah di sini ada fa'il apa tidak ada. Kita lihat dulu. Fala yadurru al-qaidu. Kita lihat dulu fi'ilnya ada apa tidak. Nah, di sini ada fi'il, maka setiap ada fi'il, maka ada fa'il. Nah, mana fa'ilnya? Yaitu isim yang dibaca rofa yang terletak setelah fi'ilnya. Jadi mana isim yang dibaca rofa? Yaitu al-qaidu. Berarti al-qaidu ini kedudukannya menjadi fa'il. Fa'il dari mana? Fa'il dari yadurru. Terus fi'ilnya harus maklum, tidak majhul. Fi'ilnya maklum. Jadi kalau ada isim yang dibaca rofa setelah fi'il mabni maklum, berarti itu kedudukannya jadi fa'il. Langsung keterangan setelah fi'il mabni maklum pasti ada fa'il. Nah, pokoknya setelah fi'il mabni maklum pasti ada fa'il. Itu sudah pasti. Terus yang B, fa'il terkadang juga berupa kalimat fi'il yang diawali an seperti contoh fayajibu fihi ayyakuna. Jadi kalau ada kalimat fi'il fayajibu maklum, gimana cara mencari fa'il? Kalau tidak ada yang dibaca rofa, maka kita lihat kalau ada fi'il yang diawali an, berarti ini sudah menjadi fa'il. Fa'il dari fayajibu. Jadi kalau ada fi'il mabni maklum dan setelahnya tidak ada isim dibaca rofa, kita lihat apakah di sini ada fi'il yang diawali an, maka jika ada fi'il yang diawali an, maka inilah yang menjadi fa'il. Kita lanjut ke pembagian fa'il. Fa'il terbagi jadi dua, yaitu fa'il isim dhohir, fa'il isim dhamir. Fa'il isim dhohir adalah fa'il yang berupa isim dhohir. Contoh, fa'il isim dhohir seperti lafaz fala yadurru al-qaidu. Ini menjadi fa'il isim dhohir. Kenapa berupa fa'il isim dhohir? Karena jelas. Fa'ilnya jelas, tidak berupa domir. Al-qaidu tidak berupa domir, jelas, maka ini dinamakan fa'il isim dhohir. Terus fa'il isim domir, fa'il yang berupa isim domir. Ya pokoknya kalau berupa domir seperti contoh fa'alna, fa'alna, fa'alna. Ini domir fa' mutarik, kedudukan menjadi fa'il. Nah, ini masuk fa'il yang mana? Fa'il isim domir. Atau gini, ada fi'il seperti contoh tayammama. Tayammama. Nah, setelahnya ini kan gak ada lafaz lagi. Atau gak ada yang dibaca rofa. Atau gak ada fi'il yang diawali an. Maka di mana fa'ilnya? Fa'ilnya disimpan berupa fa'il isim domir. Fa'ilnya disimpan berupa fa'il isim domir. Jadi gitu kalau fa'il isim domir. Kita lanjut ke ciri-ciri fa'il. Fi'il dan fa'il cocok dalam mudzakkar dan muannasnya. Seperti contoh, yadurru al-qaidu. Yadurru ini mudzakkar. Mudzakkar, al-qaidu juga mudzakkar, harus cocok ini. Fi'il dan fa'ilnya harus cocok. Seperti contoh qalat niswatun. Qalat muannas, niswatun muannas. Jadi harus cocok fa'il dan fi'ilnya. Ciri-ciri yang nomor 2, isim yang dibaca rofa setelah fi'il mabni maklum menjadi fa'il. Seperti contoh
Fala yaduru al-qaidu. Ini isim yang dibaca rofa, terletak setelah fi'il mabni maklum, maka kedudukannya jadi fa'il. Pokoknya setiap lafaz yang dibaca rofa setelah fi'il mabni maklum, kedudukannya jadi fa'il. Yang nomor 3, setiap domir mutasil mahal rofa setelah fi'il mabni maklum, maka menjadi fa'il. Seperti contoh, fa'alna. Ini kan domir rofa mutarik. Semua domir rofa mutarik itu kedudukannya menjadi fa'il. Pokoknya semua domir rofa mutarik itu menjadi fa'il. Lanjut, setiap lafaz-lafaz yang pantas jadi pelaku pekerjaan. Seperti contoh, wayamsahu al-musafiru. Nah, ini kan pantas jadi pelaku pekerjaan seperti mengusap al-musafiru, orang yang berjalanan. Ini orang yang mengerjakan, al-musafiru orang yang berjalanan. Jadi yang pantas menjadi pelaku pekerjaan berarti itu sudah menjadi fa'il. Langsung lafaz yang tidak pantas menjadi pelaku maka bukan fa'il. Seperti contoh, falau nasiya at-tartiba. Pokoknya yang penting ini isim yang dibaca rofa setelah fi'il mabni maklum itu menjadi fa'il. Kalau tidak ada yang dibaca rofa, berarti fa'ilnya disimpan. Kalau seperti ini, lafaz yang tidak batas menjadi pelaku pekerjaan maka bukan fa'il. Seperti contoh, falau nasiya at-tartiba. Nah, ini at-tartiba kan tidak pantas jadi pelaku pekerjaan. Maka at-tartiba meskipun terletak setelah fi'il mabni maklum itu bukan menjadi fa'il. Dan ini tidak dibaca rofa. Terus jika setelah fi'il tidak ada isi yang dibaca rofa, maka fi'ilnya disimpan. Seperti contoh, tayammama falau nasiya at-tartiba. Nah, ini nasiya fi'il. Dan setelahnya tidak ada isi yang dibaca rofa, maka di mana fa'ilnya? Fa'ilnya disimpan. Jadi gitu. Kita lanjut ke keterangan. Fi'il selalu mufrad walaupun fa'ilnya tasniyah atau jamak. Seperti contoh mana? Seperti contoh tayammama, mutayammimani. Nah, mutayammimani ini kan tasniyah, maka fi'ilnya tetap mufrad. Fi'ilnya tetap mufrad meskipun fa'ilnya ini tasniyah. Yang harus cocok itu hanya mudzakkar muannasnya. Kalau mufrad tasniyah jamaknya itu tidak apa-apa, tidak cocok. Fa'ilnya meskipun tasniyah, fi'ilnya selalu mufrad. Lanjut, jika kalimat fi'il gandeng dengan dhamir rofa, berarti dhamir tersebut sekaligus menjadi fa'il. Sedangkan lafaz setelahnya bukan menjadi fa'il. Seperti lafaz yuzakiyani. Yuzakiyani. Zakatal wahidi. Nah, yuzakiyani ini kan dhamir rofa mutarik. Nah, fi'il mudhari. Maka setelahnya ini bukan menjadi fa'il. Di mana fa'ilnya? Disimpan. Sama seperti ini. Disimpan. Ini. Nah, ini kan sambung dengan domir. Berarti domirnya menjadi fa'il. Penjelasan fa'il sudah selesai. Sekarang lanjut ke naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa setelah fi'il mabni majhul dan bermakna sopo atau opo. Seperti contoh, wayu wisalu al-ina'u. Nah, ini ada kalimat fi'il. Kita cari dulu kalimat fi'il. Nah, di sini ada kalimat fi'il. Terus lihat maklum majhulnya. Nah, yusalu ini majhul. Maka isim yang dibaca rofa setelahnya menjadi naibul fa'il. Menjadi naibul fa'il. Pokoknya kalau ada isim yang dibaca rofa terletak setelah fi'il mabni majhul itu menjadi naibul fa'il. Terus keterangan naibul fa'il sama dengan fa'il.
juga ada dua, naibul fa'il isim dohir, naibul fa'il isim domir. Ya pokoknya kalau tidak berupa domir, ini naibul fa'il isim dohir. Kalau berupa domir, berarti naibul fa'il isim domir. Kita lanjut ke keterangan. Yang bisa menjadi naibul fa'il itu apa saja? Satu, fi'il yang diawali an. Seperti contoh, wa yusannu ayyanwiya. Wa yusannu ayyanwiya. Ini ada kalimat fi'il yang diawali an setelah fi'il mabni majhul. Nah, ini ada fi'il mabni majhul. Nah, dan setelahnya ada fi'il yang diawali an, maka ini kedudukannya menjadi naibul fa'il. Sama dengan fa'il, tapi fa'il itu terletak setelah fi'il mabni maklum. Kalau majhul itu kedudukannya menjadi naibul fa'il. Terus yang nomor dua berupa dzaraf seperti contoh furriqo. Furriqo baina hadza. Nah, di sini ada fi'il. Nah, terus fi'ilnya majhul, maka pasti butuh naibul fa'il. Nah, di mana naibul fa'ilnya? Baina. Nah, ini kan berupa dzaraf. Berupa dzaraf berarti kalau ada fi'il mabni majhul, kalau ada dzaraf, berarti dzaraf tersebut menjadi naibul fa'il. Lanjut ke yang nomor tiga, berupa jar majrur seperti contoh yustaku. Yustaku bihi. Nah, di sini ada fi'il yustaku majhul, maka kalau majhul itu butuh pada naibul fa'il. Nah, di mana naibul fa'ilnya? Yaitu bihi. Nah, ini berupa susunan jar majrur. Naibul fa'ilnya berupa jar majrur. Jadi kalau ada fi'il mabni majhul, kita lihat setelahnya kalau gak ada isim yang dibaca rofa, lihat apakah ada fi'il yang diawali an, lihat apakah ada dzaraf, lihat apakah ada jar majrur. Nah, jika ada salah satunya, maka itu menjadi naibul fa'il. Kalau gak ada sama sekali, isim yang dibaca rofa gak ada, isim yang fi'il yang diawali an gak ada, berupa dzaraf gak ada, berupa jar majrur gak ada, maka naibul fa'ilnya berupa naibul fa'il isim domir, disimpan. Ciri-ciri mengetahui naibul fa'il. Fi'il dan naibul fa'il cocok dalam mudzakkar dan muannasnya sama dengan fa'il. Udimat udimat al-asobatu al-asobatu. Nah, ini udimat fi'ilnya muannas, al-asobatu muannas. Isim yang dibaca rofa setelah fi'il mabni majhul seperti contoh wa yusalu, ini fi'il mabni majhul dan setelahnya ada isim yang dibaca rofa, maka ini kedudukannya menjadi naibul fa'il. Setiap domir mutasil mal rofa setelah fi'il mabni majhul seperti contoh su'iltu. Su'iltu. Nah, su'iltu. Ini su'il. Ini kalimat fi'il terus majhul. Majhul. Nah, di sini ada domir rofa mutarik. Nah, berarti domir rofa mutarik ini kedudukannya menjadi naibul fa'il. Lanjut, setiap lafaz-lafaz yang pantas menjadi sasaran pekerjaan setelah fi'il mabni majhul seperti contoh wa yusalu al-mayyitu. Wa yusalu al-mayyitu. Nah, dimandikan mayit, mayit dimandikan. Nah, kan pantas jadi sasaran pekerjaan. Maka al-mayyitu ini menjadi naibul fa'il karena pantas jadi sasaran pekerjaan. Wa yusalu dimandikan al-mayyitu opo mayit. Dimandikan atau mayit yang dimandikan menjadi sasaran pekerjaan. Berarti al-mayyitu ini kedudukannya menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 4 tentang
mubtada. Mubtada adalah isim ma'rifat yang dibaca rofa yang berada di awal pembahasan dan bermakna utawi. Kaidah mubtada. Kita buat contoh dulu. Wasani waktul ikhtiyari. Nah, di sini ada isim ma'rifat yang terletak di awal pembahasan dan dibaca rofa, maka ini kedudukannya jadi mubtada. Pokoknya kalau ada isim ma'rifat, ada di awal pembahasan dan dibaca rofa, berarti itu kedudukannya jadi mubtada. Sekarang kaidah mubtada. Mubtada pasti berupa isim atau fiil yang diawali huruf an. Nah, dan mubtada itu juga ada yang berupa fiil yang diawali an, seperti contoh wa antasumu khairun lakum. Nah, di sini ada fiil, ada di awal pembahasan dan diawali an, maka ini kedudukannya jadi mubtada. Kalau ada fiil di awal pembahasan dan diawali an, maka ini dinamakan mubtada. Terus lanjut yang nomor 2, setiap isim ma'rifat di awal kalam pasti menjadi mubtada. Pokoknya setiap isim ma'rifat yang ada di awal pembahasan pasti menjadi mubtada. Terus lanjut yang nomor 3, setiap mubtada pasti punya khobar yang juga dibaca rofa. Nah, setiap mubtada pasti memiliki khobar yang dibaca rofa. Mana khobarnya Wasani? Itu waktu dibaca rofa. Dan yang di bawah wa antasumu ini menjadi mubtada, mana khobarnya? Kan setiap mubtada pasti memiliki khobar yang dibaca rofa. Kita cari yang dibaca rofa, khairun. Berarti khairun kedudukannya jadi khobar. Kita lanjut ke ciri-ciri untuk menentukan mubtada. Kalimat isim setelah amma. Seperti contoh, amma fakidut tohuroini. Nah, di sini ada lafadz amma. Maka kalau ada lafadz amma, setelahnya ini pasti menjadi mubtada. Pokoknya kalau ada lafadz kalimat isim jatuh setelah amma, maka kalimat ini menjadi mubtada. Lanjut ke nomor 2, setiap kalimat isim setelah wakadha. Toh, wakadha sajdatu. Nah, di sini ada kalimat isim jatuh setelah wakadha, berarti kalimat isim ini menjadi mubtada. Pokoknya kalau ada kalimat isim jatuh setelah wakadha, kedudukannya jadi mubtada. Lanjut nomor 3, fiil setelah lafadz sawaun. Lafadz sawaun tayammama. Nah, di sini ada lafadz sawaun dan setelahnya ada kalimat fiil, berarti kalimat fiil ini menjadi mubtada. Pokoknya kalau ada kalimat fiil terletak setelah sawaun, maka kedudukannya jadi mubtada. Lanjut yang nomor 4, setiap kalimat isim setelah haisu. Contoh, haisu ad-dalilu. Nah, ini ad-dalilu kalimat isim jatuh setelah haisu, maka kedudukannya jadi mubtada. Pokoknya kalau ada lafadz haisu setelah inya ini kalimat isim, maka kalimat ini kedudukannya jadi mubtada. Lanjut yang nomor 4, yang nomor 5, rincian hitungan yang dimulai ahaduha sampai seterusnya. Seperti ahaduha, nah ini wasani. Di depannya wasani ini ada lafadz ahaduha. Seperti contoh ahaduha an-niyatu wasani wasalisu. Pokoknya kalau ada hitungan yang dimulai ahaduha, maka seterusnya ini menjadi mubtada.
yang berupa hitungan seperti ahaduha, wasani, wasalisuh, warrabi'u. Pokoknya kalau diawali ahaduha dulu, berarti hitungan seterusnya menjadi mubtada. Domir munfasil mahal rufa terletak setelah bal. Nah, ada domir munfasil huwa terletak setelah bal. Maka huwahnya ini menjadi mubtada. Tapi kadang ada di kitab meskipun tidak terletak setelah bal, kedudukannya jadi mubtada karena ini isim ma'rifat yang mahalnya mahal rufa. Jadi setiap domir huwa mahal rufa itu kebanyakan menjadi mubtada. Dan yang terletak setelah bal ini pasti menjadi mubtada. Ciri-ciri mubtada sudah selesai, kita lanjut ke kaidah mubtada dari isim nakirah. Jadi mubtada itu bukan hanya terdiri dari isim ma'rifat, juga ada yang berupa nakirah. Yang nomor satu, khobarnya berupa dzaraf seperti contoh wa indahu, ini menjadi khobar sab'atun. Nah, ini menjadi khobar, ini menjadi mubtada. Maka mubtadanya berupa nakirah jika khobarnya berupa dzaraf. Ini kan dzaraf. Berarti mubtadanya berupa nakirah. Lanjut ke nomor 2, khobarnya berupa jar majrur. Seperti contoh wa fi sittin hiqqatun. Nah, wa fi sittin ini menjadi khobar, maka mubtadanya berupa nakirah. Karena khobarnya berupa jar majrur. Khobarnya berupa jar majrur, maka mubtadanya nakirah. Terus lanjut yang nomor 3, mubtada didahului istifham seperti contoh hal fatan fikum. Nah, ini menjadi khobar, ini menjadi mubtada. Nah, jika mubtada diawali istifham hal atau kaifa atau a, maka mubtadanya berupa nakirah. Lanjut yang nomor 4, mubtada disifati seperti contoh tolibun mujtahidun najihun. Nah, di sini mubtada dan mubtadanya disifati oleh lafaz mujtahidun. Ini jadi khobar, tolibun menjadi mubtada. Kenapa mubtadanya berupa nakirah? Karena disifati oleh mujtahidun. Mujtahidun menjadi naat dari tolibun. Pokoknya kalau ada lafaz mubtada yang disifati oleh setelahnya atau menjadi naat, itu mubtadanya berupa nakirah. Lanjut, mubtada diawali oleh nafi seperti contoh mahillun lana. Nah, ini hillun kedudukannya jadi mubtada. Kenapa nakirah? Karena didahului manafi. Lanjut nomor 6, mubtada beramal pada lafaz setelahnya. Seperti contoh tolibun ilman karimun. Nah, yang dimaksud beramal itu seperti pengamalannya inna, kana, dzonna. Gimana? Menasabkan isim, merofakkan khobar. Seperti ini. Tolibun ini menjadi mubtada dan setelahnya ada yang dibaca nasab, ada yang dibaca rofa. Seperti inna, punya pengamalan. Maka tolibun ini menjadi mubtada yang berupa nakirah. Kenapa berupa nakirah? Karena beramal pada lafaz setelahnya. Ini ilman karimun, seperti inna, menasabkan isim, merofakkan khobar. Maka mubtadanya berupa nakirah. Lanjut nomor 7, mubtada dimudhofkan seperti contoh soni'u khubzin jamilun. Nah, ini soni'u menjadi mubtada
Kenapa berupa nakiro? Karena mudhof. Karena mubtada'nya mudhof. Berarti kalau mubtada'nya mudhof, maka berupa nakiro. Lanjut, mubtada' berupa rincian. Nah, seperti contoh, salah satun. Salah satun minha tastariku fiha arijalu. Salah satun ini menjadi mubtada'. Kenapa berupa nakiro? Karena berupa rincian. Tapi ada yang juga berupa isim ma'rifat. Terus lanjut yang 9, mubtada berupa doa. Seperti contoh, salamun alaikum. Nah, ini kan berupa doa. Salamun alaikum. Ini menjadi mubtada, ini menjadi khobar. Maka kalau berupa doa, mubtada'nya berupa nakiro. Jadi gitu penjelasannya. Sekilas pembahasan mubtada sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 4 tentang khobar. Khobar adalah isim yang dirofakkan oleh mubtada sebagai pelengkap makna mubtada dan bermakna iku. Ya pokoknya kalau ada mubtada pasti ada khobar. Wahuwa al-muradu. Nah di sini wahuwa menjadi mubtada, berarti lafaz yang dibaca rofa setelahnya maka itu menjadi khobar. Khobar terkadang juga berupa fi'il, jumlah fi'il ya. Nah, khobar terkadang juga berupa fi'il. Khobar ini bukan hanya berupa isim, tapi ada yang berupa fi'il. Nanti penjelasannya di belakang. Lanjut ciri-ciri khobar. 1. Lafaz yang diawali huruf fa setelah amma. Seperti contoh ini. Amma fakidut tohuroini. Amma fakidut tohuroini fasolatu. Nah, ini kan ada lafaz amma dan setelahnya ini pasti mubtada. Nah, gimana cara mencari khobarnya? Yaitu isim yang diawali fa. Mana khobarnya? Fasolatuhu. Nah, fasolatuhu ini isim yang diawali fa setelah amma, maka itu menjadi khobar. Amma fakidu. Nah, kalau fa setelah amma, ini kan lafaz pertama. Meskipun diawali fa, ini kedudukannya jadi mubtada. Kita cari setelah mubtada'nya, isim yang diawali fa. Nah, ini fasolatuhu. Bukan fakiduhnya yang jadi khobar. Lanjut setiap kata wakada. Nah, setiap wakada itu menjadi khobar. Nah, setiap wakada itu menjadi khobar. Dan setelahnya jadi mubtada. Pokoknya kalau wakada itu menjadi khobar. Lanjut yang nomor 3, lafaz sawa'un jika lafaz setelahnya berupa fi'il. Sawa'un tayammama. Nah, sawa'un ini kedudukannya jadi khobar jika setelahnya berupa kalimat fi'il. Jika setelahnya berupa kalimat fi'il. Sawa'un ini akan menjadi khobar jika setelahnya menjadi atau berupa fi'il. Yang nomor 4, mubtada dan khobar harus cocok dalam mufrad tasniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya ketika khobarnya berupa isim sifat. Dalam kurung isim fa'il, isim maf'ul. Contoh. Ko imuna. Ini menjadi khobar dari Muhammadun. Nah, ko imuna ini berupa isim sifat. Isim fa'il, fa'ilun. Nah, jika berupa isim sifat khobarnya, maka harus cocok dengan mubtada'nya. Mudzakkar harus mudzakkar. Pokoknya harus cocok. Kalau berupa isim sifat itu ada dua, isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, jika khobarnya berupa isim sifat atau isim maf'ul, maka harus cocok dengan mubtada'nya seperti Muhammadunah, Qoimunah. Cocok. Muhammadunah jamak, Qoimunah jamak. Jadi harus cocok keduanya. Lanjut, khobar ada dua. 1 khobar mufrad, 2 khobar wair mufrad. Kita lanjut ke khobar wair mufrad dulu.
Nah, khobar wairu mufrad adalah khobar yang berupa jumlah atau serupa jumlah. Khobar wairu mufrad ada dua, yaitu jumlah atau serupa jumlah. Kita ke jumlah dulu. Seperti contoh, jumlah ada dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah adalah susunan mubtada dan khobar. Berarti seperti contoh, wal wahidatu. Wal wahidatu hiya aqallu. Nah, wal wahidatu ini menjadi mubtada, mana khobarnya? Hiya. Nah, yang dikatakan khobar wair mufrad jumlah ismiyah jika mubtada dan khobarnya ini berupa isim, yang dimaksud berupa isim itu khobarnya ini menjadi mubtada lagi. Seperti contoh, wal wahidatu hiya aqallu. Khobarnya ini menjadi mubtada lagi. Nah, ini yang dikatakan susunan jumlah ismiyah. Khobarnya menjadi mubtada lagi. Khobarnya jadi mubtada lagi. Aqallu menjadi khobar hiya, gitu. Pokoknya kalau ada khobar jadi mubtada lagi, berarti itu khobar wair mufrad yang jumlah ismiyah, karena berupa mubtada khobar. Kita lanjut ke jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah susunan fi'il dan fa'il. Seperti contoh, amal jari, fayukrohu. Nah, amal jari, al jari ini keduanya jadi mubtada karena terletak setelah amma, mana khobarnya fayukrohu. Nah, ini khobar mufrad apa khobar wair mufrad? Khobar wair mufrad. Khobar wair mufrad jumlah apa serupa jumlah? Jumlah. Kenapa jumlah? Karena berupa fi'il. Pokoknya kalau khobarnya berupa fi'il, berarti ini masuk khobar wair mufrad yang jumlah. Jumlah yang mana? Jumlah fi'liyah. Pokoknya kalau khobarnya berupa fi'il, berarti masuk ke wair mufrad jumlah fi'liyah. Kita lanjut ke khobar wair mufrad yang serupa jumlah. Serupa jumlah. Serupa jumlah juga ada dua, yaitu berupa dzaraf atau jar majrur. Dzaraf kata yang berarti tempat atau waktu yang mengira-ngirakan artinya fi. Ini nanti jadi tempat. Jadi gini, wasalisu indal qiyami. Nah, ini wasalisu menjadi mubtada, mana khobarnya inda. Nah, inda ini dzaraf. Inda ini dzaraf, maka gimana? Maka khobarnya khobar wair mufrad yang serupa jumlah. Serupa jumlah yang mana? Serupa jumlah yang dzaraf. Pokoknya kalau berupa dzaraf khobarnya berarti ini masuk khobar wair mufrad yang serupa jumlah. Kita lanjut ke jar majrur atau khobar wair mufrad yang jar majrur. Contoh, wa huwa kakunuti. Nah, ini wa huwa kedudukannya jadi khobar mubtada, khobarnya kakunuti. Nah, kakunuti ini susunan jar majrur. Berarti khobarnya khobar wair mufrad yang serupa jumlah yang jar majrur. Pokoknya kalau khobarnya berupa jar majrur, ini masuk khobar wair mufrad yang serupa jumlah. Serupa jumlah yang jar majrur. Kita lanjut dulu ke keterangan. Khobar boleh lebih dari satu. Seperti contoh, qauluhu ini jadi mubtada, mana khobarnya? Dhohirun, ghaniyun. Nah, dhohir menjadi mubtada, khobar, ghaniyun juga jadi khobar. Jadi, nggak apa-apa
mubtada memiliki dua khobar. Pokoknya kalau mubtada boleh memiliki dua khobar. Sekarang keterangan, khobar yang terdiri dari dzaraf atau jar majrur harus memperkirakan makna kainun yang berarti ada atau istaqarrah yang berarti tetap. Seperti contoh, wahuwa kakunuti. Ini khobarnya berupa jar majrur, maka harus mengira-ngirakan arti kainun yang berarti ada atau istaqarrah yang berarti tetap. Dan yang berupa dzaraf, maka ini juga harus mengira-ngirakan makna kainun atau makna istaqarrah. Jadi gitu. Kita lanjut khobar mufrad. Nah, khobar mufrad adalah khobar yang tidak berupa jumlah atau serupa jumlah, meskipun berupa isim tasniyah atau jamak. Jadi, khobar mufrad adalah khobar yang tidak berupa jumlah atau serupa jumlah. Seperti contoh, wahuwa jadi mubtada, al-muraduh jadi khobar. Nah, khobarnya ini tidak berupa jumlah. Jumlah ismiyah tidak berupa mubtada lagi. Yang jumlah fi'liyah, al-muraduh bukan kalimat fi'il. Terus ini bukan dzaraf. Terus ini bukan jar majrur. Nah, kalau tidak masuk yang empat ini, berarti ini khobar mufrad. Jadi gitu penjelasannya. Sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jilid 4 tentang amil nawasih. Amil nawasih itu ada 3. Ini dulu, innah dan kana adalah salah satu amil nawasih yang merusak hukum mubtada dan khobar. Sekarang kaidah amil nawasih. Amil nawasih adalah kata yang masuk kepada mubtada dan khobar serta mengubah i'rab dan kedudukannya. Yang asalnya Zaidun qaimun, Zaidun menjadi mubtada, i'rabnya i'rab rafa, qaimun menjadi khobar, i'rabnya i'rab rafa. Nah, ketika kemasukan amil nawasih, maka i'rabnya semua bisa berubah. Tergantung amil nawasihnya. Amil nawasih itu ada 3. Yang pertama kana dan kelompoknya, yang kedua innah dan kelompoknya, yang ketiga dhonnah dan kelompoknya. Amil nawasih, kana pengamalannya kana dan saudaranya yaitu merofakan isim menasubkan khobar. Jadi kalau kana seperti contoh kana Allahu sami'an. Nah, di sini ada kana. Berarti gimana? Berarti merofakan isim menasabkan khobar. Nah, di sini di mana yang dibaca rofa? Allahu, maka Allahu menjadi isimnya kana. Nah, di sini yang dibaca nasab yang mana? Sami'an. Nah, sami'an dibaca nasab karena menjadi khobarnya kana. Merofakan isim menasabkan khobar. Contoh innah wahwatuha, pengamalannya innah wahwatuha itu menasabkan isim merofakkan khobar. Seperti contoh innallaha sami'un. Nah, di sini di mana yang dibaca nasab? Yaitu Allah. Kenapa Allah dibaca nasab? Karena menjadi isimnya innah. Di mana yang dibaca rofa? Sami'un. Nah, sami'un kenapa dibaca rofa? Karena menjadi khobarnya innah. Jadi pengamalannya innah menasabkan isim merupakan khobar. Terus dhonnah wa akhwatuha yaitu menasabkan dua maf'ul. Contoh dzanantu Zaidan aliman. Dzanantu Zaidan aliman. Nah, di sini Zaidan dibaca nasab karena menjadi maf'ulnya dzannah. Aliman juga dibaca nasab karena menjadi maf'ulnya dzannah. Jadi dzannah dan saudaranya itu menasabkan dua maf'ul. Artinya apa? Ada dua isim yang dibaca nasab setelahnya.
karena menjadi maf'ul. Zaidan menjadi maf'ul, aliman menjadi maf'ul. Maf'ulnya adzon. Jadi gitu. Kita lanjut ke kanah dan kelompoknya. Kanah itu memiliki kelompok yaitu betah, soroh, laisa, dhollah, adha, asbahah, amsa, mazilah, mabarihah, mafati'ah, madamah, manfakkah. Jadi ini semua saudaranya kanah. Pengamalannya kanah gimana? Yaitu merupakan isim dan memasukkan khobar seperti contoh kanallahu sami'an. Nah, di sini kanallahu sami'an. Nah, Allahu dibaca rofa karena menjadi isimnya kana. Sami'an dibaca nasab karena menjadi khobarnya kana. Yang asalnya Allahu sami'un. Nah, asalnya Allahu sami'un. Ini mubtada, ini khobar. Karena kemasukan amil nawasih kana, maka mengikuti amalnya. Gimana amalnya? Merupakan isim menasabkan khobar. Berarti isimnya atau mubtada'nya dibaca rofa, sedangkan khobarnya dibaca nasab gitu. Kita lanjut ke keterangan. Semua tasrif kana dan kelompoknya dapat beramal sebagaimana fi'il madinya. Seperti contoh, kana ini kan fi'il madi. Maka ketika fi'il amar dan fi'il mudhari itu juga sama pengamalannya seperti contoh kun. Kun aliman. Nah, kun aliman. Aliman ini irobnya irob nasab. Kenapa irob nasab? Karena menjadi khobarnya kun. Jadi sama pengamalannya dengan kan. Ini tasrifannya kun fi'il amarnya. Terus fi'il mudhari'nya yakun. Mubahan. Nah, mubahan ini dibaca nasab karena kedudukannya jadi khobarnya yakun. Bukan hanya kana yang punya pengamalan, semua tasrifnya kana, yakunu, kaunan, ke belakang itu juga memiliki pengamalan. Nah, di mana ini isimnya? Disimpan. Pokoknya kalau gak ada yang dibaca rofa berarti disimpan isimnya. Lanjut, amil nawasih bila berupa masdar maka isimnya dibaca jer menjadi mudhofil. Nah, seperti contoh berupa masdar. Berarti apa masdarnya? Kana yakunu kaunan. Kaunan atau kaunud daini sabitan. Kaunud daini sabitan. Nah, di sini kaunu ini kan kana. Namun ini masdarnya. Nah, gimana pengamalannya? Maka isimnya ini disambung menjadi mudhof ilaih kaunud daini. Maka isimnya dibaca jer karena menjadi mudhof ilaih. Bukan dibaca rofa lagi karena menjadi mudhof ilaih. Kaunud daini sabitan. Berarti yang dibaca jer ini menjadi isimnya kaunu. Dibaca jer karena menjadi mudhof ilaih. Sekaligus menjadi isimnya kana atau kaunu. Dan harus dibaca jer karena ini amil nawasanya berupa masdar. Maka isimnya dibaca jer. Jadi gitu. Kita lanjut ke kelompoknya innah dan saudaranya. Pengamalannya innah itu punya saudara innah, annah, ka'annah, laita, la'allah, lakinnah. Artinya innah dan annah sesungguhnya, ka'annah seakan-akan, laitah andaikan, la'allah semoga, lakinnah tetapi. Ini harus hafal ini. Pengamalannya innah menasukkan isim dan merupakan khobar. Seperti contoh innallaha sami'un. Allah ini irobnya irob nasab, kedudukannya jadi isimnya inna. Nah, sami'un irobnya irob rofa, kedudukannya jadi khobarnya inna. Asalnya ini Allahu sami'un. Karena kemasukan amil lawasai inna, maka ikut pengamalannya yaitu menasabkan isim, merofakkan khobar. Jadi gitu. Keterangan, setiap domir yang gandeng dengan kelompoknya kanah dan innah maka menjadi isimnya. Nah, jika ada domir gandeng dengan innah atau kana, maka itu menjadi isimnya. Innahu. Nah, ini sekaligus menjadi isimnya.
kanahu sekaligus menjadi isimnya. Berarti hu ini mahalnya mahal nasab. Kenapa mahal nasab? Karena menjadi isimnya inna. Hu kanahu, hu yang kana ini mahalnya mahal rofa. Kenapa mahal rofa? Karena menjadi isimnya kana. Jadi tergantung pengamalannya. Lanjut, dzorof atau jar majrur setelah kelompoknya kana atau inna, maka kebanyakan menjadi khobarnya. Seperti contoh, li'anna bainahuma. Nah, di sini ada anna, berarti punya pengamalan. Nah, setiap jar majrur atau dzorof ini berupa dzorof, berarti kebanyakan ini menjadi khobarnya. Jadi gitu. Jadi khobarnya. Pokoknya kalau ada dzorof, jar majrur, setelah inna dan kana itu menjadi khobarnya. Inna lil isya'i. Nah, lil isya'i ini susunan jar majrur setelah inna. Maka kebanyakan menjadi khobar. Kita lanjut ke kelompoknya dhon. Dhon itu dibagi jadi 3, yang arti menduga itu ada 7. Dhon hasibah holah ro'a zama ada haja, yang berarti yakin, ro'a hub alimah wajadah alfa daro ta'lam, yang berarti menjadikan, janganlah itahud. Sekarang pengamalannya dhon menasabkan 2 maf'ul. Seperti contoh dhonantu Zaidan aliman. Jadi kalau ada dhon dan saudaranya, berarti ada isim yang dibaca nasab 2 isim yang dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih. Seperti contoh Zaidan. Zaidan i'rabnya i'rab nasab, kedudukannya jadi maf'ulnya dhonnah. Terus aliman dibaca nasab, kedudukannya jadi maf'ulnya dhonnah juga. Jadi kalau ada dhonnah dan saudaranya itu menasabkan 2 maf'ul. Jadi gitu. Nah, penjelasan Amil Nawawi sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jilid 4, akan membahas tentang isim yang ikut atau tabi. Tabi adalah isim yang i'rabnya mengikuti isim sebelumnya dalam kurung majbu'. Nah, isim yang ikut itu ada 4. Yang pertama na'at, yang kedua taukid, yang ketiga athof, yang keempat badal. Kita lanjut ke na'at. Na'at adalah kata sifat yang menjadi penyempurna man'ut dalam kurung yang disifati dan bermakna kang, atau arti Maduranya itu seh, atau arti yang Indonesianya yang. Seperti contoh, samanang kolilan. Nah, samanang kolilan, naat isim yang ikut. Berarti kalau ada isim yang ikut, berarti kalau ada 2 lafaz yang sama, i'rabnya sama, berarti yang kedua ini dinamakan naat. Kenapa? Karena isim yang ikut ke sebelumnya. Jadi kalau ada 2 lafaz sama, i'rabnya sama, terus nakiroh sama nakiroh, berarti itu sudah dinamakan isim yang berupa naat. Kolilan ini kedudukannya jadi naat. Seperti contoh lagi, azwajun, mutahharatun. Nah, ini ada 2 lafaz yang i'rabnya sama. Berarti kalau ada 2 lafaz yang i'rabnya sama, berarti yang nomor 2 disebut naat. Pokoknya kalau ada 2 lafaz i'rabnya sama, berarti yang kedua itu disebut naat. Kita lanjut ke ciri-ciri naat berupa isim sifat dalam kurung isim fa'il atau isim maf'ul. Seperti contoh, al-qadimi, as-solihu, as-solihi. Nah, ini di mana yang jadi naat? Berarti yang nomor 2. As-solihi ini menjadi naat
Nah, mana manutnya? Al-qadimi. Yang diikuti berarti manut, yang mengikuti naat berarti yang nomor 2 dinamakan naat. Nah, ciri-ciri naat berupa isim sifat. Nah, as-solihu ini berupa isim sifat ikut wazan fa'ilun, berarti as-solihu ini isim sifat yang isim fa'il. Terus lagi Muhammadun al-jamilu. Muhammadun al-jamilu. Al-jamilu ma'rifat, Muhammadun juga ma'rifat. Berarti al-jamilu berarti yang nomor 2 i'rabnya sama dengan yang pertama, berarti yang nomor 2 disebut naat. Naat ini berupa isim sifat yang isim maf'ul ikut wazan fa'ilun. Lanjut ke nomor 2 berupa isim nasab. Contoh Muhammad ibni Qasimin Asy-Syafi'i. Nah, di sini Muhammad ibni Qasimin isim ma'rifat dah, dan di sini ada isim ma'rifat juga. Berarti yang nomor 2 adalah menjadi naat. Ciri-cirinya berupa isim nasab. Ini kan berupa isim nasab Asy-Syafi'i. Berarti kalau ada lafaz berupa isim nasab dan i'rabnya sama dengan sebelumnya dan sama-sama ma'rifat, maka ini kedudukannya jadi naat. Lanjut yang nomor 4 berupa isim isyarah yang terletak setelah isim ma'rifat. Contoh Bizaidin hadza. Nah, ini adalah isim isyarah terletak setelah isim ma'rifat, isim malam, isim ma'rifat yang isim malam. Berarti isim isyarahnya ini kedudukannya jadi naat. Pokoknya kalau ada isim isyarah terletak setelah isim ma'rifat, berarti isim isyarahnya ini kedudukannya jadi naat. Kita lanjut ke pembagian naat. Naat dibagi dua, yaitu naat hakiki dan naat sababi. Naat hakiki adalah kata sifat yang merupakan domir yang kembali pada man'ut. Seperti contoh seperti contoh samanang kolilan. Samanang kolilan ini kolilan kedudukannya jadi naat. Naat hakiki karena apa? Karena merupakan domir yang kembali pada man'ut. Artinya apa? Setelah naatnya tidak ada domir. Setelah naat ini tidak ada domir. Pokoknya kalau setelah naatnya ini tidak ada domir, berarti naatnya ini naat hakiki. Pokoknya kalau setelahnya tidak ada domir, berarti naatnya ini naat hakiki. Beda halnya kalau naat sababi. Kita lanjut dulu ke naat sababi. Kata sifat yang merupakan isim dhohir yang sambung dengan domirnya man'ut. Seperti contoh makruhun, motoherun, makruhun, istimaluhu. Nah, di sini motoherun, makruhun. Nah, di sini makruhun jadi naat. Nah, ini naat sababi apa naat hakiki? Kita lihat dulu. Setelahnya ini ada isim yang sambung dengan domirnya man'ut. Nah, ini domir sambung dengan isim. Ada isim sambung dengan domirnya man'ut. Berarti gimana? Kalau setelah naat ada domir, berarti naatnya ini naat sababi. Jadi gitu doang perbedaannya. Sekarang lanjut ke naat hakiki lagi. Kaidah naat hakiki yaitu harus cocok dengan man'utnya dalam 4 perkara. Yang pertama dalam i'rabnya, seperti contoh samanang kolilan. Ini kan kolilan jadi naat. Dalam i'rabnya sama. Sudah sama nasab sama nasab. Yang nomor 2, dalam mufrad tasniyah atau jamaknya, samanan mufrad, kolilan mufrad, sudah sama. Yang nomor 2 dalam mudzakkar atau muannasnya, samanan mudzakkar, kolilan mudzakkar, sudah cocok. Dalam ma'rifat atau nakirahnya, samanan nakirah,
qalilan ini nakiroh, berarti ini sudah memenuhi syarat menjadi naat hakiki. Sekarang kaidah naat sababi. Naat sababi harus sesuai dengan manutnya dalam dua perkara. Berarti kalau sama manutnya berarti yang di depannya atau yang diikuti. Yang pertama dalam i'rabnya. Seperti contoh makruhun, ini kan naat sababi. Berarti harus sama dengan manutnya di dalam dua perkara saja. Yang pertama i'rabnya. Nah, ini makruhun dibaca rofa, mutahharun atau man'ut yang diikuti juga dibaca rofa. Terus dalam ma'rifat dan nakirohnya. Mutahharun ini nakiroh, makruhun juga nakiroh. Ini sudah memenuhi syarat. Berarti kalau syaratnya naat sababi itu hanya dua. Keterangan. Setiap isim sifat dalam kurung isim fa'il atau isim maf'ul yang menjadi naat apabila dimudhofkan maka disebut naat sababi. Karena tidak merupakan isim dhamir yang kembali pada man'ut. Seperti contoh bi'akhara majhulu, ini mudhof tamasuli. Nah, bi'akhara majhuli, bukan majhulu, majhuli. Nah, majhuli ini keduanya jadi naat. Nah, dan ini berupa isim sifat, isim maf'ul. Ini dimudhofkan. Nah, ini susunan mudhof ilaih. Maka naatnya ini disebut naat sababi karena tidak merupakan isim domir yang kembali pada man'ut. Berarti ini disebut naat sababi meskipun setelahnya tidak ada domir. Ini dimudhofkan. Meskipun tidak ada domir setelahnya, ini disebut naat sababi karena naatnya dimudhofkan. Penjelasan naat sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 4 tentang taukid. Taukid adalah kata yang berpetegas atau menguatkan kalimat sebelumnya dan bermakna hiyo. Taukid ada dua. Yang pertama taukid lafzi, yang kedua taukid ma'nawi. Yang kedua dulu, taukid lafzi. Yang dimaksud taukid lafzi adalah mengulang lafaz-lafaz yang sama. Seperti contoh dekang, deka. Nah, berarti kalau sudah ada dua lafaz yang sama, berarti yang kedua ini disebut taukid. Taukid apa? Taukid lafzi. Pokoknya kalau taukid lafzi itu ada dua lafaz yang sama, maka yang kedua disebut taukid lafzi. Pokoknya taukid lafzi, dua lafaz yang sama, dan yang nomor dua itu menjadi taukid lafzinya. Kita lanjut ke taukid ma'nawi. Taukid ma'nawi adalah taukid yang menggunakan lafaz-lafaz berikut. Berarti taukid ma'nawi itu ada lafaz-lafaznya. Seperti contoh ajma'u kullun ainun nafsun. Berarti ajma'u kullun ainun nafsun, ini lafaz-lafaz taukid ma'nawi. Berarti kalau sudah menggunakan lafaz yang ini berarti sudah disebut taukid ma'nawi. Keterangan untuk lafaz-lafaz taukid ma'nawi berarti yang ini harus gandeng dengan domir kecuali lafaz ajma'u. Nah, lafaz yang empat ini syarat menjadi taukid itu harus gandeng dengan domir. Seperti contoh kulluhu, kulluhu berarti kullu ini termasuk taukid ma'nawi. Taukid ma'nawi menggunakan lafaz kullun. Nah, syaratnya harus gandeng dengan domir. Kalau tidak gandeng dengan domir berarti tidak disebut taukid ma'nawi. Jadi gitu. Kecuali lafaz ajma'u, ajma'u meskipun tidak gandeng dengan domir, maka ini tetap dikatakan taukid ma'nawi. Jadi gitu penjelasannya. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 4 tentang athof nasab. Athof nasab adalah menghubungkan suatu kata pada kata sebelumnya dengan menggunakan huruf athof.
Nah, kita harus ketahui dulu huruf-huruf ataf. Huruf ataf itu ada 10. Waw artinya dan, fa artinya lalu, au artinya atau, am artinya atau, summa artinya kemudian, hatta artinya hingga, bal artinya bahkan, la artinya tidak, lakin artinya tetapi, ima artinya ada kalanya. Seperti contoh, al-madarisu warrubutu warrubutu. Nah, di sini ada lafaz yang sama. Ada lafaz yang sama, tapi di sini ada lafaz lagi yaitu waw. Ada perantara di sini. Berarti yang nomor 2 ini disebut atof dengan perantara huruf atof waw. Jadi kalau ada atof huruf atof berarti ini dinamakan atof nasak. Kalau semisal ini tidak ada waw atof al-madarisu ar-rubutu berarti ini disebut naat, disebut naat. Nah, karena di sini ada perantara huruf atof yaitu waw, berarti ini kedudukannya di atof nasak. Jadi gitu, perbedaan naat dan atof. Kalau huruf atof menggunakan huruf atof yang 10 ini salah satunya. Lanjut ke keterangan. Bel dan lakin berlaku sebagai huruf atof jika setelahnya tidak berupa jumlah. Ya, jumlah itu kan ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Seperti contoh, bel amron. Bel amron. Bal zaidan. Zaidan bel amron. Nah, ini amron kedudukannya jadi atof dengan perantara huruf atof bal. Terus bal ini juga harus berlaku kepada huruf atof jika setelahnya bukan jumlah. Bukan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ini tidak berupa fi'il, bukan jumlah fi'liyah. Bukan jumlah fi'liyah. Terus bukan jumlah ismiyah, artinya ismiyah itu susunan mubtada khobar. Ini tidak menjadi mubtada. Berarti kalau sudah memenuhi syarat, berarti bal dan lakin ini berlaku huruf atof. Semisal setelah bal seperti contoh Zaidan bal yajuzu. Yajuzu ini kan kalimat fi'il. Berarti bal ini bukan bal huruf atof karena setelahnya berupa jumlah fi'liyah. Tuh, atau jumlah ismiyah berupa mubtada dan khobar. Berarti balnya ini bukan huruf atof. Jadi gitu. Penjelasan huruf atof sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 4 tentang badal. Badal adalah kata yang menjadi pokok pembicaraan sebagai ganti dari kata sebelumnya dan bermakna rupani atau nyatani. Kita langsung ke ciri-ciri badal dulu, biar langsung paham kalau badal. Rincian setelah hitungan yang tidak diawali kata ahaduha. Seperti contoh, wasunanuhu. Khom satu asya'ah. Nah, di sini ada rincian yang tidak dimulai ahaduha khom satu. Maka atas tuh ini kedudukannya menjadi badal. Ciri-cirinya ini. Atas tuh ini kedudukannya jadi badal. Ciri-cirinya terletak setelah hitungan yang tidak dimulai ahadu. Bukan asya'ah ya. Karena asya'ah ini menjadi mudhof ilaih. Hom satu asya'ah. Berarti lafaz setelahnya adalah atas tuh. Semisal ini asya'ah gak ada, ya tetap hom satu. Hom satun berarti ini tanwin. Kalau asya'ah gak ada, hom satun langsung
atas miyatu, jadi gitu. Bukan asyiahnya yang menjadi badal, karena ini susunan mudhof ilaih. Berarti setelahnya, mana setelahnya? Atas miyatu. Pokoknya kalau ada lafaz setelah rincian yang tidak dimulai ahaduha, berarti itu menjadi badal. Kita lanjut ke nomor 2, terletak setelah kata ai. Pokoknya kalau ada lafaz terletak setelah ai, berarti ini lafadznya menjadi badal. Ini yang paling gampang, terletak setelah ai. Pokoknya kalau ada lafaz terletak setelah ai, berarti ini kedudukannya jadi badal. Lanjut yang nomor 3, isim yang diawali al setelah isim isyarah. Seperti contoh, wa min hadzal qismi. Nah, di sini ada isim diawali al terletak setelah isim isyarah, berarti ini kedudukannya jadi badal. Pokoknya kalau ada lafaz beral terletak setelah isim isyarah, maka ini menjadi badal. Nah, sekilas penjelasan badal sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 4 tentang maf'ul bih. Isim yang dibaca nasab. Isim yang dibaca nasab itu ada 14, diantaranya maf'ul bih. Maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab yang menjadi sasaran sebuah pekerjaan dan bermakna ing. Ing atau arti Indonesianya itu kepada. Maf'ul bih dinasabkan oleh fi'il mutaddi. Pokoknya kalau ada maf'ul bih berarti fi'ilnya itu pasti mutaddi. Seperti contoh, fa'idha aroda. Nah, di sini ada fi'il, dan setelahnya ada isim yang dibaca nasab. Ada isim yang dibaca nasab dan bermakna ing atau kepada. Jadi kalau ada isim yang dibaca nasab dan bermakna ing atau kepada, berarti itu kedudukannya jadi maf'ul bih atau pantas jadi sasaran pekerjaan. Ini pantas jadi sasaran pekerjaan. Pokoknya kalau isim yang dibaca nasab, yang penting itu artinya. Nanti bisa tahu dari artinya juga. Terus maf'ul bih terbagi menjadi dua, yaitu isim dhohir yaitu isim dhamir. Nah, di sini ini jelas ada isim yang dibaca nasab menjadi maf'ul bih, berarti ini termasuk maf'ul bih isim dhohir. Maf'ul bih isim dhohir. Biasanya kebanyakan kalau maf'ul bih itu terletak setelah fi'il. Berarti kalau ada isim yang dibaca nasab setelah fi'il dan bermakna ing atau kepada, berarti itu kedudukannya jadi maf'ul bih. Nah, kalau jelas seperti ini, berarti ini maf'ul bih isim dhohir. Kalau seperti contoh kholatohu, kholatohu. Nah, di sini ada fi'il kholatoh. Nah, di sini ada domir. Nah, setiap domir yang gandeng dengan fi'il itu kedudukannya jadi maf'ul bih. Nah, ini maf'ul bih. Maf'ul bih masuk yang mana? Maf'ul bih isim domir. Nah, ini yang maf'ul bih isim domir, ini maf'ul bih isim dhohir. Lanjut ke keterangan. Setiap domir mutasil mahal nasab yang gandeng dengan fi'il pasti menjadi maf'ul bih. Seperti contoh, holatohu. Ini holatoh kan kalimat fi'il. Di sini ada domir mutasil gandeng dengan fi'il. Maka domirnya ini pasti menjadi maf'ul bih. Holatohu. Nah, ini domirnya menjadi maf'ul bih. Mahalnya mahal nasab, kedudukannya jadi maf'ul bih. Bila gandeng dengan isim, maka menjadi mudhof ilaih. Nah, kalau domir gandeng dengan isim, maka menjadi mudhof ilaih.
Nah, di sini ada dua kalimat, yang pertama wudu, yang kedua hu. Dan di sini disambung susunan mudhof ilaih. Maka domirnya ini kedudukannya menjadi mudhof ilaih, maka mahalnya mahal ejer karena menjadi mudhof ilaih. Pokoknya kalau domir gandeng dengan isim maka menjadi mudhof ilaih. Yang ketiga, bila gandeng dengan innah dan kelompoknya maka menjadi isimnya. Nah, jika domir gandeng dengan innah atau kana dan kelompoknya maka itu menjadi isimnya. Ya, kalau isimnya innah berarti domirnya ini mahal nasob. Berarti mahal nasob. Terus kana. Nah, di sini ada domir gandeng dengan kana. Berarti domirnya ini kedudukannya menjadi isimnya kana. Sudah selesai, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang jilid 4 tentang maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah masdar yang dibaca nasab yang disebut setelah fi'ilnya dan bermakna kelawan. Seperti contoh, yamsahu. Yamsahu ini kalimat fi'il, mashamukimin. Nah, maka kalau ada masdar yang dibaca nasab disebut setelah fi'ilnya dan bermakna kelawan, atau bahasa Indonesia itu dengan, maka ini kedudukannya menjadi maf'ul mutlak. Pokoknya kalau ada masdar dibaca nasab dan bermakna kelawan, atau bahasa Indonesia itu dengan, berarti ini kedudukannya jadi maf'ul mutlak. Yang paling penting itu arti, bermakna kelawan atau dengan. Lanjut, fungsi-fungsi maf'ul mutlak itu mempertegas pekerjaan, taukid diberi nama taukid, menjelaskan bentuk pekerjaan diberi nama nau, menjelaskan jumlah pekerjaan diberi nama adad. Jadi fungsi maf'ul mutlak ini masdar yang dibaca nasab yang disebut setelah fi'ilnya yang bermakna kelawan. Berarti fungsinya maf'ul mutlak ini mempertegas pekerjaan, menjelaskan bentuk pekerjaan, menjelaskan jumlah pekerjaan. Langsung ciri-ciri yang menjelaskan bentuk pekerjaan, yaitu dimodofkan. Seperti contoh, yamsahu mashamukimin. Nah, ini dimodofkan. Maf'ul mutlaknya dimodofkan, berarti ini yang berfungsi menjelaskan bentuk pekerjaan. Yang nomor 2, ciri-cirinya disifati. Seperti contoh, wa yajuzu safaron tawilan. Nah, di sini safaron kedudukannya jadi maf'ul mutlak, dan di sini maf'ul mutlaknya disifati oleh tawilan. Disifati oleh tawilan, atau tawilan ini menjadi naat dari safaron. Berarti maf'ul mutlaknya ini berfungsi menjelaskan bentuk pekerjaan yang ciri-cirinya disifati. Lanjut, yang menjelaskan jumlah pekerjaan. Seperti contoh, tolaqa alai al-hakimu tolqatan wahidatan. Ciri-cirinya ikut wazan fa'latun. Seperti contoh, tolako tolqatan wahidatan. Nah, di sini tolqatan kedudukannya jadi maf'ul mutlak yang berfungsi menjelaskan jumlah pekerjaan. Ciri-cirinya gimana? Ikut wazan fa'latun. Jadi gitu. Lanjut ke berupa hitungan. Ciri-ciri yang berupa hitungan yang menjelaskan jumlah pekerjaan. Seperti contoh, yukabbiru takbirotaini. Nah, di sini
Takbirota ini kedudukannya jadi maf'ul mutlak. Biasanya kalau maf'ul mutlak itu pakai to ya, kalau di kedudukan. Nah, di sini takbirota ini kedudukannya jadi maf'ul mutlak yang berfungsi menjelaskan jumlah pekerjaan. Ciri-cirinya berupa hitungan takbirota ini dengan 2 takbiran. Nah, ini maf'ul mutlak. Sudah selesai, sekarang saya akan menjelaskan jilid 4 tentang maf'ullah. Maf'ullah adalah masdar yang dibaca nasab yang menjelaskan alasan suatu pekerjaan dan bermakna kerono. Seperti contoh, ala dzalika, ala dzalika daf'an. Nah, di sini ada yang menjadi maf'ullah. Nah, apa yang dinamakan maf'ullah? Yaitu menjelaskan alasan suatu pekerjaan yang bermakna kerono. Seperti contoh, wa qatala as-su'ilu ala dzalika daf'an. Nah, di sini daf'an kedudukannya menjadi maf'ullah. Karena ini menjelaskan alasan suatu pekerjaan yang bermakna kerono. Nah, di sini ada orang yang membunuh. Nah, membunuhnya itu kan belum jelas, maka dijelaskan oleh maf'ullah karena dia menolak. Biasanya kalau maf'ullah itu artinya karena gitu. Pokoknya kalau ada isim dibaca nasab dan menjelaskan suatu alasan pekerjaan dan bermakna karena atau kerono, berarti itu kedudukannya menjadi maf'ullah. Pokoknya kalau ada isim dibaca nasab dan bermakna kerono atau karena, berarti itu kedudukannya jadi maf'ullah. Lanjut ke keterangan, maf'ullah sama dengan maf'ul mutlak, sama-sama dibaca masdar, sama-sama berupa masdar yang dibaca nasab namun berbeda makna. Jadi maf'ullah sama maf'ul mutlak ini sama. Maf'ul mutlak masdar. Namun di mana perbedaannya? Di makna. Pokoknya kalau isim yang dibaca nasab ini tergantung makna. 2. Maf'ullah bisa diketahui dengan pertanyaan mengapa. Nah, karena maf'ullah artinya korono atau karena, maka bisa diketahui dengan pertanyaan mengapa. Jadi gitu. Sudah selesai tentang maf'ullah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jilid 4 yang akan menjelaskan dzaraf. Dzaraf adalah isim yang dibaca nasab yang bermakna tempat atau waktu dan menyimpan makna fi. Dzaraf ada 2, yaitu dzaraf zaman dan dzaraf makan. Berarti kalau dzaraf zaman itu berupa waktu. Seperti contoh, zuhur itu termasuk dzaraf zaman, waktu zuhur. Waqta zuhri. Nah, ini termasuk isim ini termasuk dzaraf zaman, waktu. Kalau dzaraf makan itu berupa tempat seperti contoh tahtas sajaroti. Nah, di sini tahta kedudukannya menjadi dzaraf. Dzaraf apa? Dzaraf makan karena berupa tempat. Biasanya kalau dzaraf artinya itu di dalam. Artinya itu di dalam. Kalau dzaraf. Jadi kalau berupa waktu itu dzaraf zaman, kalau berupa tempat itu dzaraf makan. Kalau berupa tempat dzaraf makan. Lanjut lafaz-lafaz yang bisa menjadi dzaraf dan mudhaf. Nah, ini tahta, fauqa, qabla, ba'da, amama, wara'a, al'ana, ma'a, yamina, shimala, janibah, haula. Jadi semuanya ini bisa menjadi dzaraf lafaz-lafaz ini. Jadi harus hafal ini. Lanjut ke keterangan.
Kalimat di atas seperti ini, jika tidak dimudofkan maka dibaca dhammah. Nah, kalimat ini jika tidak mudhof maka dibaca dhammah seperti contoh ba'du. Ini kan tidak mudhof, berarti harus dibaca dhammah. Nah, setiap lafaz yang ini pasti mudhof dan dibaca nasab seperti contoh tahta, waqta. Nah, dan jika tidak mudhof maka diberi harkat dhammah. Jadi gitu. Kalau tidak mudhof berharkat dhammah. Tapi biasanya ini selalu mudhof. Terus kecuali ma'ah maka menjadi ma'an berkedudukan hal. Nah, kalau ma'ah ini tidak mudhof maka kedudukannya bukan dzaraf lagi, berubah menjadi hal. Pokoknya kalau ma'ah tidak mudhof itu kedudukannya menjadi hal. Kalau ma'al basyarati. Nah, ini kan mudhof berarti kedudukannya ma'ah, kedudukannya menjadi dzaraf. Jadi gitu. Lafaz al-ana selalu mabni fathah. Nah, kalau sekarang al-ana ini selalu dibaca nasab. Meskipun tidak mudhof, ini selalu dibaca fathah. Al-ana. Jadi gitu. Kedudukannya jadi dzaraf. Jadi gitu. Sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jilid 4 tentang maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah kata yang dibaca nasab yang terletak setelah waw ma'iyah. Seperti contoh sirtu wal masjidah. Nah, di sini ada isim yang dibaca nasab terletak setelah waw ma'iyah. Berarti ini kedudukannya menjadi maf'ul ma'ah. Wal masjidah ini kedudukannya menjadi maf'ul ma'ah karena terletak setelah waw ma'iyah. Jadi pokoknya kalau ada lafaz isim yang dibaca nasab terletak setelah waw ma'iyah berarti itu dinamakan maf'ul mutlak. Waw ma'iyah itu artinya serta atau serta, bermakna serta atau serta. Lanjut ke perbedaan waw ma'iyah dan waw ataf. Waw ma'iyah bermakna sertoni. Nah, seperti contoh wa ini artinya serta atau serta. Kalau waw ataf bermakna lan. Nah, beda halnya kalau waw ataf itu berarti lan atau dan. Kalau waw ma'iyah artinya serta, kalau waw ataf artinya dan. Biasanya kalau ini ada isim yang dibaca nasab seperti contoh bainal fai'ati wat takfiro. Nah, di sini isim yang dibaca nasab. Cara mengetahui waw ma'iyah dan waw ataf, kalau di sini dibaca nasab dan sebelum wawnya ini dibaca jar atau rofa tidak sama dengan i'rabnya ini, berarti wawnya ini waw ma'iyah. Nah, jika diketahui sudah waw ma'iyah, maka wat takfiroh ini dinamakan maf'ul ma'ah. Karena isim dibaca nasab yang terletak setelah waw ma'iyah. Sekian dari saya tentang maf'ul ma'ah. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 4 tentang hal. Hal adalah kata pelengkap yang berfungsi menjelaskan keadaan, fa'il atau maf'ul yang belum jelas dan bermakna hale. Jadi hal itu dibaca nasab yang berfungsi menjelaskan keadaan yang belum jelas. Seperti contoh amal jima'u. Amal jima'u nasiyan. Nah, di sini ada amal jima'u. Adapun jima'. Nah, ini kan masih belum jelas. Lalu dijelaskan oleh hal. Jima' yang lupa. Jadi gitu. Jadi hal ini fungsinya untuk menjelaskan keadaan yang masih belum jelas.
Pokoknya kalau ada isim yang dibaca nasab dan bermakna hale, berarti itu kedudukannya jadi hal. Keterangan, fa'il atau maf'ul yang dijelaskan oleh hal disebut sohibul hal dan pasti berupa isim ma'rifat. Nah, hal ini kan menjelaskan fa'il atau maf'ul. Nah, yang dijelaskan ini atau al-jima'u ini disebut sohibul hal. Apa itu sohibul hal? Yang memiliki keadaan. Yang memiliki keadaan. Jadi, yang dijelaskan oleh hal itu disebut sohibul hal. Jadi gitu. Dan pasti berupa isim ma'rifat. Seperti contoh al-jima'u ini berupa ma'rifat karena beral. Jadi gitu. Hal menjelaskan keadaan yang masih belum jelas dan pasti dibaca nasab. Kita lanjut ke kaidah hal. Satu berupa isim nakiroh. Nah, di sini nasian ini hal berupa isim nakiroh. Lanjut ke yang nomor dua berupa isim sifat, yaitu isim fa'il, isim maf'ul atau isim tafdil. Nah, nasian ini berupa isim sifat. Isim sifat yang isim fa'il. Ikut wazan fa'ilun. Fa'ilun. Nah, kebanyakan hal itu berupa isim sifat. Entah itu isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil. Pokoknya hal itu kebanyakan berupa isim sifat. Ini kaidah yang nomor dua. Terus jika bukan isim nakiroh atau isim sifat, maka harus mengira-ngirakan isim nakiroh atau isim sifat. Seperti contoh, roksahu badala mashiha. Nah, di sini badalah menjadi hal. Ini tidak berupa isim sifat. Tidak berupa isim sifat. Atau tidak berupa isim nakiroh. Maka gimana? Maka harus mengira-ngirakannya. Mengira-ngirakan gimana? Mengira-ngirakan berupa isim nakiroh atau berupa isim sifat. Jadi yang paling penting itu dibaca nasab dan berarti hale. Berarti hale yang penting. Terus yang nomor tiga, jumlah atau sibhu jumlah boleh menjadi hal dengan syarat sebelumnya berupa isim ma'rifat. Jumlah atau serupa jumlah. Yang jumlah dulu. Ja'a Zaidun huwa raqibun. Ja'a Zaidun huwa raqibun. Ini jumlah ismiyah. Huwa jumlah ismiyah. Boleh menjadi hal dengan syarat sebelumnya berupa isim ma'rifat. Nah, sebelum ini, sebelum huwa, ini ada isim ma'rifat. Berarti huwa raqibun, susunan jumlah ismiyah, ini boleh jadi hal. Jadi gitu. Jika sebelumnya berupa isim ma'rifat. Sama fid dari. Zaidan fid dari. Ini yang serupa jumlah. Nah, fid dari ini boleh menjadi hal jika sebelumnya berupa isim ma'rifat. Jadi sama yang modhof, yang dzorof, dan yang fi'il. Jadi sama seperti ini. Jika sebelumnya berupa isim ma'rifat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tamyiz. Tamyiz adalah kata pelengkap yang berfungsi menjelaskan benda yang masih samar dan bermakna apa nih. Kalau tamyiz ini benda, kalau hal keadaan. Contoh, wa huwa majron nafsi duhulan. Nah, di sini duhulan, irobnya irob nasab. Nah, kedudukannya jadi apa? Ini kedudukannya jadi tamyiz. Karena menjelaskan keadaan, karena menjelaskan benda. Benda yang masih samar. Seperti contoh, majron nafsi. Ini benda yang masih samar. Lalu dijelaskan oleh tamyiz. Jadi gitu.
Pokoknya kalau tamyiz menjelaskan benda yang masih samar. Keterangan, tamyiz harus memenuhi dua syarat. Nah, tamyiz ini harus memiliki dua syarat. Menjadi tamyiz harus punya dua syarat. Yang pertama, berupa isim nakiroh. Duhulan berupa isim nakiroh. Terus yang nomor dua, diakhiri dari amilnya. Nah, ini sudah diakhiri dari amilnya. Ini amilnya. Maksudnya yang dijelaskan. Yang dijelaskan ini amilnya. Berarti tamyiz itu harus berupa isim nakiro dan diakhiri dari amilnya atau yang dijelaskan. Sekarang ini yang paling penting. Ciri-ciri tamyiz. Ciri-ciri tamyiz terletak setelah batasan. Seperti contoh, wahadduhu tulan. Nah, ini wahadduhu ini artinya batasan. Berarti kalau sudah ada batasan, berarti setelahnya ini kedudukannya jadi tamyiz. Jadi gitu. Pokoknya kalau terletak setelah batasan, dibaca nasab, berarti itu kedudukannya jadi tamyiz. Yang nomor dua, terletak setelah isim tafdil. Contoh, asaddu istihbaban. Asaddu istihbaban. Nah, di sini ada isim tafdil, maka setelahnya jika dibaca nasab, maka kedudukannya jadi tamyiz. Lanjut yang nomor 3, terletak setelah hitungan 11 sampai 99. Seperti contoh, khamsata asyara yauman. Nah, di sini ada hitungan 15, artinya dari 11 sampai 99. Di sini ada hitungan 15, berarti sudah memenuhi syarat dari 11 sampai 99. Maka setelahnya jika ada isim yang dibaca nasab, maka ini kedudukannya menjadi tamyiz. Maka kedudukannya ini menjadi tamyiz. Pokoknya kalau ada isim yang dibaca nasab, terletak setelah hitungan 11 sampai 99, itu dibaca nasab. Lafaz yang terletak selain hitungan 11 sampai 99 menjadi mudhaf ilaih. Nah, selain 11 sampai 99 itu menjadi mudhaf ilaih. Seperti contoh, salah satu rijalin. Nah, ini dibaca jer karena menjadi mudhaf ilaih. Karena hitungannya ini selain 11 sampai 99. Terus yang nomor 4, kebanyakan tamyiz berupa isim jamid. Nah, kebanyakan tamyiz itu berupa isim jamid seperti contoh yauman, isim jamid, rijalin, ini bukan tamyiz ini. Tulan. Tulan ini isim jamid. Duhulan ini isim jamid. Kebanyakan tamyiz itu berupa isim jamid. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 4 tentang la linafil jinsi. La linafil jinsi, setiap kata yang menjadi isimnya la, yang meniadakan jenis, harus dibaca nasab tanpa tanwin. Pokoknya kalau ada la, dan setelahnya itu dibaca nasab tanpa tanwin, berarti itu sudah menjadi isimnya la. Keterangan. Contoh dulu. Fala nakdoh. Nah, di sini ada la, dan setelahnya ada isim yang dibaca nasab tanpa tanwin, berarti ini sudah menjadi isimnya Allah. Jadi kalau ada isim tidak bertanwin dibaca nasab terletak setelah Allah, berarti ini menjadi isimnya Allah. Lanjut keterangan, amalnya Allah sama dengan amalnya innah, yaitu menasabkan isim fathah tanpa tanwin dan merofakkan khobar. Berarti pengamalnya Allah sama dengan innah, menasabkan isim, merofakkan khobar. Namun isimnya Allah itu dibaca nasab tanpa tanwin.
Lanjut B, isim yang dinasabkan oleh la harus berupa isim nakiroh. Seperti contoh nagdo. Nagdo ini berupa isim nakiroh. Berarti kalau sudah berupa isim nakiroh, berarti ini isimnya la. Kalau ini tidak berupa isim nakiroh, berarti ini bukan isimnya las. Seperti contoh fala. Di sini jadi jadikan ma'rifat. Nah, maka ini bukan isimnya Allah karena bukan nakiro. Jadi isimnya Allah itu harus berupa nakiro. Jadi gitu. Lanjut C. La tidak diawali huruf jar. Nah, la-nya ini tidak boleh diawali huruf jar. Seperti contoh bila zadin. Nah, berarti ini bukan la linafil jinsi kalau diawali huruf jar. Kalau la diawali huruf jar, maka la-nya ini bukan la linafil jinsi. Nah, jika bukan la linafil jinsi, maka tidak punya pengamalan. Maka setelahnya dibaca zadin. Bila zadin menjadi mudhof ilaih. Pokoknya la linafil jinsi tidak boleh diawali huruf jar. Jadi gitu. Di la dan isimnya tidak dipisah. Nah, la dan isimnya itu tidak boleh pisah seperti fala nagdo. Isimnya langsung disebut setelah la. Nah, jika dipisah seperti contoh la fid dari rojulun. Nah, di sini rojulun jadi isimnya tapi dipisah. Maka la-nya ini bukan la linafil jinsi. Karena la linafil jinsi dan isimnya itu tidak boleh pisah. Lanjut khobarnya la kebanyakan dibuang karena sudah maklum. Nah, khobarnya la itu kebanyakan dibuang seperti contoh fala nagdo. Nah, khobarnya ini dibuang. Gak ada khobarnya karena sudah maklum. Yang disebut hanya isimnya. Khobarnya dibuang. Kebanyakan fala buddah, fala wuslah, fala hurmatah, la demah. Nah, ini khobarnya dibuang karena sudah maklum. Nah, sekian dari saya tentang la linafil jinsi. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 4 tentang istisna. Istisna adalah membuat pengecualian dalam rangkaian kata yang sering digunakan adalah illa wairu siwa. Pokoknya istisna itu adalah membuat pengecualian dalam rangkaian kata. Seperti contoh, komal, kaumu, illa zaidan. Nah, di sini ada kaum berdiri kecuali Zaid. Pokoknya istisna itu adalah pengecualian. Pengecualian. Dan dalam istisna itu terdapat mustasna minhu dalam kurung kata sebelum adat istisna. Nomor 2, mustasna dalam kurung kata setelah adat istisna. 3, adat istisna. Berarti istisnanya. Seperti contoh, qomal qaumu illa zaidan. Nah, di mana istisnanya? Yaitu illa. Istisnanya adalah illa. Nah, mustasna minhu adalah kata sebelum adat istisna. Berarti mustasna minhunya sebelum illa. Berarti qomal qaumu adalah mustasna minhu. Terus mustasna kata setelah adat istisna. Berarti kata setelah adat istisna ini zaidan adalah menjadi mustasna. Ini mustasna, ini adat istisna, ini mustasna minhu. Mustasna minhu, ini mustasna, ini adat istisna. Kita lanjut ke adat istisna. Ada 8, yaitu illa, wairu, suwa, siwa, sawaun, khola, ada hasya.
Jadi atau istisna itu ada 8. Tapi yang sering digunakan illa, wairu, siwa di dalam kitab. Lanjut ke kaidah bacaan mustasnanya illa, berarti Zaidan. Kata setelah illa. Kata setelah illa. Lanjut dibaca nasab bila sebelum illa berupa kalam tamujab. Kita ketahui dulu tamujab adalah susunan yang sempurna. Fi'il lazim sudah menyebutkan fa'il, fi'il muta'addi sudah menyebutkan maf'ul bih, mubtada sudah menyebutkan khobar, dan tidak didahului nafi, nahi, dan istifham. Seperti contoh, ini berupa kalam tamujab. Apa yang dinamakan tamujab? Itu susunan sempurna. Fi'il menyebutkan fa'il. Fi'il sudah menyebutkan fa'il. Ini fi'il sudah menyebutkan fa'il, berarti mustasnanya dibaca nasab. Itu. Jadi kenapa mustasnanya dibaca nasab? Karena sebelum illa berupa kalam tamujab. Nah, tamujab itu adalah susunan sempurna. Fi'il sudah menyebutkan fa'il, mubtada sudah menyebutkan khobar. Pokoknya susunan sempurna dan tidak didahului manafi atau la dan selainnya istifham. Jadi kalau ada fi'il sudah menyebutkan fa'il, mubtada sudah menyebutkan khobar, maka setelah illa mustasnanya ini dibaca nasab. Jadi gitu. Lanjut yang nomor 2, menjadi badal bila sebelum illa berupa kalam tammafi. Tammafi adalah susunan yang sempurna dan didahului nafi, nahi, dan istifham. Seperti contoh, ma koma al qaumu illa zaidun. Nah, di sini sebelum illa berupa kalam maufi. Yang dimaksud kalam maufi itu adalah susunan sempurna. Yang dimaksud sempurna, fi'il sudah menyebutkan fa'il. Nah, ini susunan sempurna dan didahului nafi. Ini manafi atau la juga sama, atau istifham. Pokoknya kalau didahului manafi, lana, fi, lana, hi, istifham, ini dinamakan kalam maufi. Kalam maufi. Nah, gimana jika sebelum illa berupa kalam maufi? Maka mustasnanya menjadi badal. Menjadi badal. Badal ke mana? Badal ke sebelumnya. Nah, badal ke al-qaum. Jadi Zaidun irobnya dibaca rofa menjadi mustasnanya illa. Kenapa mustasnanya illa dibaca rofa? Karena menjadi badal. Badal ke al-qaum. Kenapa mustasnanya menjadi badal? Karena sebelum illa berupa kalam maufi. Kalam maufi itu susunan sempurna, fi'il menyebutkan fa'il, namun didahului manafi atau la nafi. Jadi gitu. Yang nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Sesuai dengan amil sebelumnya. Bila sebelum illa berupa kalam nakis. Kalam nakis adalah susunan yang tidak sempurna. Fi'il belum menyebutkan fa'il, mubtada belum menyebut khobar. Seperti contoh, ma qoma illa zaidun. Nah, yang dimaksud sesuai dengan amil sebelumnya itu gini. Jika sebelum illa berupa kalam nakis. Kalam nakis itu gimana? Susunannya tidak sempurna. Fi'il belum menyebutkan fa'il. Di sini fi'il, tapi fa'ilnya belum disebut. Maka di mana letak fa'ilnya? Diletakkan di setelah illa atau mustasnanya illa di sini. Mustasna dibaca rofa karena mengikuti amil sebelumnya. Gimana? Fa'il di sini belum disebutkan, berarti mustasnanya i'rob rofa. I'rob rofa karena mengikuti amil sebelumnya. Yang dimaksud mengikuti amil sebelumnya, di sini ada yang belum disebut, berarti disebut setelah illa. Jadi gitu. Kalau semisal di sini ada mubtada belum menyebut khobar, berarti khobarnya terletak setelah illa. Jadi gitu. I'rabnya mengikuti sebelumnya. Jadi sebelumnya yang belum disebut setelah illa. Jadi gitu. Kita lanjut ke keterangan.
i'rab adat istisna wairu sama dengan mustasnanya illah. Nah, i'rab adat istisna wairu sama dengan mustasnanya illah. Gimana? Kita cari contoh di sini. Gak ada, kita buat sendiri. Kalau adat istisna wairu sama dengan mustasnanya illah itu seperti ini. Koma al-qaumu wairu zaidin. Nah, wairoh ini dibaca nasab karena apa? Karena sebelum illa berupa kalam tamujab. Jadi gitu. Langsung adat istisnanya. I'rabnya seperti mustasnanya illa. Nah, jika sebelum illa berupa kalam tamujab, kan di sini mustasnanya dibaca nasab. Maka kalau adat istisna wairu, jika sebelumnya berupa kalam tamujab, maka wairuhnya ini dibaca nasab. Jadi gitu. Yang dimaksud sama dengan mustasnanya illah. Nah, jika sebelum illah berupa kalam mafi, ma qoma al qaumu, di sini kalau didahului manafi menjadi badal, maka gimana? Ma qoma al qaumu wairu zaidin. Nah, jadi gitu. Jadi sama dengan mustasnanya illah. I'rabnya wairu ini. Kalau semisal berupa kalam nakis, seperti contoh makoma wairu zaidin. Jadi gitu. Nah, ini sebelum adat istisna kan ada kalam nakis, susunan yang belum sempurna. Maka i'rabnya wairu sama dengan mustasnanya illah. Jika berupa kalam nakis sebelumnya, maka sesuai amil sebelumnya. Jadi gimana? Dibaca rufa. Karena apa? Karena di sini fiil belum menyebutkan fa'il. Jadi gitu. Penjelasan wairu. Mustasna selain illah dibaca ajar. Nah, yang dimaksud mustasna selain illah itu kan kalau adat istisna ada mustasna minhu, ada mustasna, ada adat istisna. Jadi mustasnanya selain illah itu dibaca aja, seperti contoh zaidin. Ini menjadi mustasna. Zaidin juga menjadi mustasna. Zaidin juga menjadi mustasna. Dibaca jar karena adat istisnanya selain illah. Jadi gitu. Mustasna minhunya yang di depan. Di depan semua. Jadi gitu. Sekarang saya akan menjelaskan jadi tempat tentang monade. Monade adalah kata yang berada setelah huruf nida. Kita harus ketahui dulu huruf nida itu seperti apa. Huruf nida itu adalah iya panjang, ya kata panggil, ya kata panggil. Nah, sekarang monade ada 3. Monade mufrad, ma'rifat, yaitu monade yang bukan modhof dan bukan serupa modhof. Jadi kalau monade mufrad ma'rifat adalah monade bukan modhof, berarti bukan susunan modhof ilaih, seperti contoh ya zaidu, ya zaidu, dan bukan serupa modhof, Jadi yang penting kalau ada lafaz terletak setelah huruf nida iya dan bukan susunan modhof ilaih, artinya satu kalimat, maka ini dibaca rofa tanpa tanwin karena ini termasuk monade mufrad ma'rifat. Kalau monade mufrad ma'rifat itu bukan modhof, berarti bukan susunan modhof ilaih dan bukan serupa modhof yang menyerupai modhof. Pokoknya satu kalimat terletak setelah huruf nida itu dinamakan monade mufrad ma'rifat
Nah, dan i'rabnya dibaca rofa tanpa tanwin. Ya Zaidu, ya Muhammadu, ya Muhammadu. Nah, jadi Muhammadu ini munada mufrad ma'rifat karena bukan mudhof dan bukan serupa mudhof. Jadi munada itu adalah lafaz yang terletak setelah huruf nida. Huruf nida. Lanjut ke munada mudhof, yaitu munada yang berupa mudhof, berarti susunan mudhof ilaih. Ya Rasulullahi, ya Rasulullahi. Nah, gimana cara bacanya? Yaitu dibaca nasab, ya Rasulullahi. Nah, ini kan ada lafaz terletak setelah huruf nida, maka munada ini disebut munada mudhof. Kenapa? Berupa susunan mudhof ilaih. Nah, tentang i'rabnya dibaca nasab. Jadi gitu kalau munada mudhof. Lanjut ke munada serupa mudhof. Munada serupa mudhof yaitu munada yang maknanya disempurnakan oleh lafaz setelahnya, seperti contoh ya tolian, ya tolian jabalan, ya tolian jabalan. Nah, di sini ada lafaz terletak setelah huruf nida, tolian, dan lafaz tolian ini disempurnakan oleh lafaz setelahnya, yaitu jabalan, disempurnakan oleh jabalan, maka lafaz ini disebut munada serupa mudhof. Pokoknya kalau ada lafaz setelah huruf nida disempurnakan oleh lafaz setelahnya, maka ini disebut munada serupa mudhof. Nah, cara bacanya dibaca nasab juga sama dengan munada mudhof. Pokoknya kalau ada lafaz terletak setelah huruf nida dan disempurnakan oleh lafaz setelahnya, maka munada ini disebut munada serupa mudhof. Jadi gitu. Dan i'rabnya harus dibaca nasab. Sekarang saya akan menjelaskan ciri tempat tentang isim yang dibaca jer. Nah, kalau untuk khobarnya kan ada isimnya inna serta tawabi atau taukid dan badal, tidak perlu diterangkan lagi dalam bab ini. Cukup dalam bab isim-isim yang dibaca rofa, berarti sudah dicukupkan di depan. Kita lanjut ke isim yang dibaca nasab, yaitu ada 3. Yang satu yaitu majrur biharfin, 2 mudhof ilaih, 3 tabi. 1 majrur biharfin yaitu karena diawali huruf jar, seperti contoh alal haidi. Nah, al haidi ini disebut majrur karena kemasukan huruf jar. Nah, berarti majrur itu harus dibaca jar. Jadi gitu. Berarti ini disebut susunan jar majrur. Jadi kalau ada lafaz terletak setelah huruf jar, maka harus dibaca jar. Jadi gitu. Kalau ada lafaz terletak setelah huruf jar, maka harus dibaca jar dan dinamakan majrur. Alal haidih disebut susunan jar majrur. Mana huruf jarnya ala, majrurnya al haidih. Jadi kalau ada lafaz terletak setelah huruf jar disebut majrur dan dibaca kasroh atau jar. Yang nomor 2 karena menjadi mudhof ilaih. Seperti contoh sajdatut tilawati. Nah, di sini ada susunan mudhof ilaih. Nah, di sini mudhof ilaih. Nah, dan huruf jar dan mudhof ilaih itu harus dibaca jar. Jadi gitu. Jadi setiap mudhof ilaih
setiap mudhof ilaih itu harus dibaca jer. Pokoknya kalau ada susunan mudhof ilaihnya itu harus dibaca jer. Lanjut ke nomor 3, karena menjadi tabi, isim yang ikut pada isim yang dijerkan, yaitu ada 4 juga, sama dengan isim yang ikut di isim yang dibaca nasab dan isim yang dibaca rofa, yaitu naat, atau taukid, dan badal. Ya intinya naat, atau taukid, badal. Kalau seperti contoh hajarin, wahidin. Nah, wahidin ini dibaca jer karena menjadi naat, isim yang ikut kepada lafaz sebelumnya. Ini tidak usah dijelaskan karena sudah dijelaskan di isim yang dibaca rofa, isim yang ikut. Jadi kalau ada dua lafaz yang sama irobnya, berarti yang kedua ini dinamakan naat. Begitupun juga atof, taukid, badal, sudah dijelaskan di depan. Sekian dari saya tentang isim yang dibaca jer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.